Halo, teman-teman semua yang ada di rumah. Aku mau nanya nih sama kalian, pernahkah kalian mendengar kata subnetting? Buat kalian yang anak SMK, jurusan TKJ, atau mahasiswa ilmu komputer, pasti familiar ya sama kata-kata ini. Oke ya, buat kalian yang belum tahu, atau mau belajar lagi, yuk ikuti video aku, kita belajar bersama tentang subnetting. Sebelum kita mulai, yuk kita kenalan dulu. Namaku adalah Muhammad Afifuddin. Kamu bisa panggil aku Afif atau Udin. Aku dari Prodi Teknik Informatika, jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Yuk kita awali dengan analogi tukang pos mengirim paket. Nah, kita bisa melihat gambar pada layar, ada seorang tukang pos yang siap untuk mengantarkan paket Anda menuju ke tujuan. Nah, rumah Anda akan seperti ini. Nah, ketika Pak Pos mengirim paket ke 10 rumah yang ada di sekitarnya itu, menurutnya Pak Pos itu masih enteng. Ya, masih mudah, tinggal lulus saja. Nah, masalah akan timbul ketika rumah itu jadi banyak dan diurusi oleh satu tukang pos. Nah, terbayangkan bagaimana lamanya nanti paket kamu akan datang. Nah, aku juga akan berkata, capek mas. Nah, seperti itu teman-teman. Sama seperti halnya jaringan. Ketika satu jaringan didistribusikan untuk banyak sekali host, itu akan sangat-sangat buruk. Nah, oleh karena itu, perlu yang adanya pembagian terhadap suatu cabang. Nah, seperti ini. Ketika kita membuat cabang, kantor pos cabang terhadap masing-masing daerah, maka distribusi dari paket akan lebih cepat daripada satu orang atau pos dalam pengiriman paket. Sehingga dengan adanya 3 posisi daerah berbeda akan lebih mudah dan efisien. Seperti hanya subnet, ya, metode subnet ini juga akan mempermudah ketika kita melakukan pemindahan data dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, melalui analogi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa subnetting adalah strategi yang digunakan untuk memisahkan satu jaringan fisik menjadi lebih dari satu subjaringan logis yang lebih kecil atau sering disebut dengan subnet. Nah, manfaatnya tersendiri ada 4. Nah, alamat IP akan menjadi lebih efisien, mengurangi traffic jaringan, meningkatkan keamanan jaringan kerja, dan kecepatan menjadi lebih optimal. Nah, sama seperti analogi tukang pos tadi ya teman-teman pastinya. Nah, dalam melakukan subnetting ada beberapa langkah, yaitu melakukan sebuah identifikasi. Untuk identifikasi nanti ada 6. Yang pertama ada menentukan jumlah subnet yang dihasilkan oleh subnet mask, yang kedua menentukan jumlah host per subnet, yang ketiga menentukan network untuk setiap subnet, yang keempat menentukan subnet yang valid, yang kelima menentukan IP address minimal untuk tiap subnet, yang terakhir adalah menentukan alamat broadcast dari setiap subnet. Mungkin kurang jelas ya teman-teman kalau kita ini aja. Karena itu, mari kita lihat contoh soal supaya lebih mengerti. Nah, ada soal di mana akan berbunyi seperti ini. Saya beda aja. Nah, gambarnya akan seperti pada kanan. Panduan, pada bagian router 4, buatlah subnet dari jaringan 10.10.10.128/25 menjadi 2 subnet, subnet 1 dan subnet 2 yang sama besar. Nah, pada gigabyte Ethernet 0,1 atau interface-nya, pilihlah IP yang pertama dari subnet 1. Subnet 1 itu lebih kecil daripada subnet 2. Pada port gigabyte Ethernet 0,0 interface G00, pilihlah IP pertama pada subnet yang kedua atau yang lebih besar daripada 01. Nah, mari kita identifikasi hal tersebut ya. Seperti tadi, ciri-ciri tadi, yang pertama adalah menentukan jumlah subnet yang dihasilkan oleh subnet mask. Dalam hal ini kita melihat router dan switch ya teman-teman.
Jadi yang kita lihat itu ada router 1 dan ada siswa. Dapat disimpulkan bahwa gambar ini dibagi menjadi 2 subnet, yaitu subnet 1 dan 2. Itu cukup jelas. Selanjutnya adalah menentukan jumlah host per subnet. Nah, dalam gambar ini pas sekali setiap subnet memiliki 1 buah host yang akan ditransmisikan. Selanjutnya adalah mengidentifikasi network. Jadi network itu adalah sebuah jaringan minimal yang dicapai dalam sebuah jaringan. Dalam hal ini kan dibagi 2. Nah, untuk mengetahui network di setiap subnet, maka kita bisa membagi 2 IP address menjadi sama besar. Seperti yang awal 128 dan ini yang 25 adalah yang terakhir. Nah, sisi dari 128 dan 25 adalah 127. Nah, untuk mencarinya masing-masing, kita harus tahu yang satu sama yang 2. Yang satu itu jelas, itu adalah alamat IP awal dari sebuah subnet. Terus yang kedua adalah IP awal ditambah dengan selisih dibagi 2. Karena menghasilkan angka koma, maka pembulatan akan dilakukan secara ke atas, yaitu 192. Oleh karena itu akan mendapatkan hasil seperti yang ada di gambar. Nah, kita dulu belum selesai. Yang kedua adalah menentukan IP address minimal untuk setiap subnet. Jadi, ini adalah sebuah IP address yang dapat diakses minimal. Yang minimal adalah ya tinggal tambah 1 aja. Iya. Nah, dalam hal ini adalah ditambahkan 1 itu 26. Ketika subnet masuk dibagi 2, maka akan menghasilkan subnet mask /26. /26 akan dipecah atau dikompreskan, jabarkan dengan angka 255, 25, dan 192. Nah, antara keduanya akan sama. Selanjutnya adalah menentukan IP address. Sebelumnya tadi adalah subnet mask, teman-teman. Ada typo, jadi ada subnet mask. Jadi ini adalah subnet mask untuk jaringan tadi. Yang kedua adalah baru yang namanya IP address. Bisnisnya sama, yaitu ditambahkan 1 saja di bagian network, ya kan, katanya kan namanya juga minimal ya. Jadi per 1 pun itu sudah termasuk valid. Nah, teman-teman, seperti ini, seperti ada di gambar ini. Nah, selanjutnya adalah alamat broadcast. Ini adalah yang terakhir, di mana kita itu harus mencari apa sih cakupan yang maksimal dari subnet tersebut. Seperti yang ini, berarti adalah yang maksimum adalah 191 dan yang semua adalah 255. Jadi kalau masuk ke 192 itu masuk ke network yang subnet yang kedua. Kalau masuk ke 256 itu udah gak ada lagi, udah mau mentok itu 255. Nah, seperti itu. Ketika kita sudah mendapatkan semua identifikasi, maka kita harus menulisnya ke dalam sebuah data yang rapi supaya kita memudahkan dalam prakteknya nanti. Nah, karena durasi video ini cukup panjang, maka saya akan membagi videonya di 2, yaitu materi dan praktek. Nah, untuk sekarang adalah materi. Jadi apabila teman-teman masih belum paham, teman-teman bisa mengulang video ini. Nah, untuk prakteknya akan saya sampaikan ke video selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. See you next time and see you next video.